Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Menjerit. Pada saat itu, jeritan yang menyayat hati dan juga sangat sedih, itu terus terdengar tanpa henti. Selain suara jeritan itu, maka tidak ada lagi suara yang bisa didengar. Seluruh orang dari Sekte Pedang Batu hanya bisa terdiam. Itu bukan berarti tidak ada seorang pun di Sekte Pedang Batu. Justru sebaliknya, ada begitu banyak orang di Sekte Pedang Batu, dan jumlahnya mungkin puluhan ribu orang. Namun alasan kenapa suasananya menjadi hening seperti itu adalah, karena mereka semua terpana oleh kekuatan dan kekejaman Chu Feng yang dia tunjukkan saat ini. Melihat si Jingtian berlumuran darah sambil berguling-guling di tanah, bahkan salah satu tendonnya diekstraksi dan kulitnya terkelupas, karena itulah kerumunan benar-benar merasa kedinginan dan jantung mereka berdetak kencang. Rasa dingin yang tak terlukiskan menelan tubuh mereka, dan itu menyebabkan semua rambut mereka berdiri tanpa terkendali. Mereka merasa mati rasa, dan bahkan ada banyak orang yang gemetaran karena ketakutan. Ada juga beberapa orang yang kehilangan kendali atas sistem ekspresi mereka. Dasar bocah yang kejam, karena kamu benar-benar berdarah dingin, dan untuk mencegah pembunuhan keji yang kamu lakukan lagi, maka aku akan menghapus binatang buas sepertimu demi populasi wilayah Laut Timur. Teriak Lord Yan. Akhirnya, Lord Yan sudah tidak bisa untuk terus menonton. Sebagai orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal, dia bahkan tidak bisa melindungi seseorang yang bergabung dengan mereka. Jika itu terjadi, maka dia merasa tidak punya wajah lagi. Dia pertama-tama berteriak secara eksplosif, dan kemudian dia melesat dengan cepat. Dengan persenjataan kerajaan yang tidak lengkap di tangannya, dia bergegas menuju Chu Feng dengan kekuatan yang kuat dari peringkat 8 Martial Lord. Mendengus. Kamu datang pada saat yang tepat. Karena kamu adalah orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal, kamu bahkan tidak harus berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup, ucap Chu Feng. Chu Feng tidak hanya merasa tak kenal takut terhadap Lord Yan yang menyerangnya, ia bahkan mencibirnya. Kemudian, dengan sedikit tekukan lututnya, dia pun mulai melompat maju. Seperti meteor terbalik, ia terbang ke langit dan melawan Lord Yan. Wush wush. Bang! Gelombang kejut yang hebat pun segera menyebabkan kekacauan. Keterampilan bela diri yang kuat digunakan tanpa akhir, dan pertempuran antara keduanya tidak dapat diputuskan. Namun bentrokan mereka benar-benar menakuti langit dan bumi. Pertarungan itu menggetarkan hati orang banyak, sehingga ketika mereka menyaksikannya, mereka hanya bisa menghela napas kagum. Selain itu, mereka juga berada di dalam ketakutan dan teror. Apa yang terjadi? Bukankah telah dikatakan kalau Chu Feng adalah Martial Lord peringkat 3, itu ketika ia pertama kali tiba di Interplanes? Mengapa dia menjadi Lord Martial peringkat 5 setelah beberapa hari yang singkat? Itu bahkan tidak penting. Namun bagian pentingnya adalah, bahwa Chu Feng dengan kultivasi peringkat 5 Martial Lord saja, dia dapat dengan mudah menyiksa kepala Sekte Pedang Batu, yang merupakan ahli di peringkat 7 Martial Lord. Sedangkan untuk Lord Yan yang berada di peringkat 8 Martial Lord, dia saja tidak bisa mengalahkannya. Kekuatan anak ini terlalu mengerikan. Dia bahkan lebih kuat daripada rumor yang berkembang, ucap orang-orang yang menonton. Semua orang juga bisa merasakan kultivasi Chu Feng saat itu juga. Mereka sekarang tahu kalau Chu Feng tidak lagi peringkat 3 Martial Lord, tetapi peringkat 5 Martial Lord. Namun mereka merasakan kejutan dan ketakutan, itu bukan karena kultivasinya. Itu kurang lebihnya karena kekuatan bertarungnya. Kekuatan mengerikan seperti itu, adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan sepertinya, hanya para jenius sejati yang bisa melakukan hal seperti itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami sudah setuju untuk bergabung dengan Kepulauan Eksekusi Immortal. Tapi, Chu Feng ini sangat kuat. Jika Lord Yan dikalahkan, kita juga tidak akan lolos dari kematian. Ucap orang-orang. Di tengah keterkejutan, beberapa orang mulai merasa kalau mereka tidak bisa menjamin hidup mereka sendiri. Tidak perlu takut.
Tidak peduli seberapa kuat Chu Feng ini, dia hanyalah peringkat 5 Martial Lord. Meskipun dia kuat, tapi Lord Yan telah menjadi bawahan immortal ketiga selama bertahun-tahun. Dan juga, dia bukanlah orang yang penurut. Cih, ini belum pasti siapa yang akan menang dalam pertarungan antara keduanya, ucap orang-orang. Namun ada juga beberapa orang yang percaya diri, dan merasa kalau Lord Yan mungkin tidak akan kalah dari Chu Feng. Kalian jangan bodoh. Chu Feng belum menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Karena pada saat itu, aku pribadi melihat betapa kuatnya dia setelah menggunakan Royal Armament. Dia saat ini bahkan belum menyentuhnya. Jadi, jika dia melakukannya, bahkan Lord Yan akan dikalahkan. Beberapa orang juga merasa cukup yakin bahwa Chu Feng akan menang. Apa? Bukankah ini berarti ada bencana yang menuju ke arah kita, dan kita pasti mati hari ini? Ucap orang-orang. Ketika mereka mendengar argumen itu, para ahli di puncak istana memiliki wajah pucat seperti kertas. Tubuh mereka pun bergetar, dan bahkan beberapa dari mereka tidak bisa berdiri dengan stabil, dan mereka pun hampir jatuh ke tanah. Mereka bahkan tidak berani untuk melarikan diri. Jika mereka melakukannya, Kepulauan Eksekusi Immortal tidak akan memaafkan mereka. Jika itu terjadi, maka mereka akan sepenuhnya kehilangan perlindungan darinya. Tapi jika mereka tidak melarikan diri, Chu Feng jelas-jelas tidak akan memaafkan mereka juga. Pilihan manapun menjadi sangat sulit, sehingga mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka hanya merasa bahwa sebuah bencana menimpa kepala mereka, dan mereka tidak dapat mundur. Bang! Gemuruh gemuruh gemuruh. Tepat pada saat itu, sebuah ledakan terdengar di langit. Seseorang juga melesat keluar dari gelombang kejut, dan melesat ke pegunungan yang jauh. Pada saat itu, mereka bisa melihat orang yang masih berdiri di udara adalah Chu Feng. Maka dengan demikian, orang yang tertembak ke pegunungan adalah Lord Yan. Wush! Tiba-tiba saja Chu Feng juga menembak maju, dan kemudian langsung menghilang. Dengan aura yang kuat, dia pun bergegas ke arah pegunungan. Bang 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 bang. Segera setelah itu, mereka bisa mendengar semburan gemuruh yang bergema terus-menerus di kejauhan. Riak energinya bahkan bisa menerangi langit. Mari kita kabur. Tuan yang tidak cocok untuk itu Chu Feng. Jika kita terus di sini, maka kita semua akan mati. Kita tidak bisa melarikan diri. Chu Feng ini sangat kuat. Jika dia ingin membunuh kita, bagaimana mungkin kita bisa melarikan diri? Dalam perspektif aku, kita pasti akan mati jika kita melarikan diri. Tetapi jika kita tidak melakukannya, mungkin ada peluang untuk selamat. Lagi pula, pada akhirnya kami tidak menyakiti siapapun dari Crippling Night Demon Sect. Bahkan kami juga belum benar-benar bergabung dengan Kepulauan Eksekusi Immortal. Ucap orang-orang. Segera, banyak ahli di atas istana yang mulai ragu-ragu. Pikiran mereka saling bertentangan dan mereka ingin melarikan diri, dan ada juga yang tidak berani melarikan diri. Perasaan gugup dan gelisah itu hampir membuat pikiran mereka runtuh. Bas-bas. Namun pada saat itu, kepala Stone Sword Sect tiba-tiba menghentikan jeritannya yang menyakitkan. Cahaya bersinar di mana-mana dari sosoknya yang berdarah, lalu sinar cahaya itu melesat ke kejauhan. Ternyata cahaya itu adalah kesadarannya, dan itu benar-benar kesadaran si Jingtian. Melihat dirinya sudah tidak bisa mempertahankan hidupnya lagi, tapi dia masih tidak mau menyerah. Dia meninggalkan tubuh fisiknya, dan melarikan diri melalui kesadarannya. Kemana kamu melarikan diri? Teriak Chu Feng. Namun, sebelum dia bahkan bisa berlari untuk waktu yang cukup lama, teriakan marah Chu Feng segera terdengar. Pada saat yang sama, kekuatan isap tanpa batas melesat keluar dari pegunungan yang jauh. Kekuatan itu melesat di atas Sekte Pedang Batu, dan mengejar kesadarannya. Menjerit. Segera setelah itu, jeritan yang menyakitkan pun langsung terdengar. Kesadaran itu terbang melintasi langit, dan kemudian ditarik oleh kekuatan isap. Tak lama setelah dia ditangkap, Chu Feng terbang dari kejauhan, dan sekali lagi muncul di atas Sekte Pedang Batu. Namun ketika mereka melihatnya lagi, beberapa puluh ribu orang di Sekte Pedang Batu benar-benar terdiam. Satu kata tertulis di wajah mereka,
yaitu teror. Karena pada saat itu Chu Feng tidak hanya kejam, bahkan ada senyum tipis yang nampak jahat di wajahnya. Namun setelah itu, ada dua sosok cahaya yang tergenggam di tangannya, dan dua sosok kesadaran itu jauh lebih lemah. Jika menilai dari penampilan mereka, satu adalah kepala Sekte Pedang Batu, dan yang lain adalah Lord Yan dari Kepulauan Eksekusi Abadi. Pertempuran telah berakhir, pemenang dan pecundang sudah dapat dilihat dengan jelas. Tuan Chu Feng, kasihanilah. Tuan Chu Feng, kasihanilah. Ucap seseorang. Tiba-tiba saja seseorang di puncak istana berlutut di tanah, dan mulai bersujud pada Chu Feng sambil memohon pengampunan. Itu karena, Chu Feng sudah menunjukkan kekuatannya. Bahkan Tuan Yan dari Kepulauan Eksekusi Abadi saja tidak cocok untuknya, jadi tentu saja tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan Chu Feng. Tuan Chu Feng, kasihanilah. Kami belum bergabung dengan Kepulauan Eksekusi Immortal, dan kami juga dipaksa untuk muncul di sini. Tuan Chu Feng, aku meminta penilaian yang adil. Kami benar-benar tidak akan berani membuat musuh dengan Sekte Crippling Night Demon, ucap orang-orang. Setelah orang itu meminta ampun, banyak orang lain di atas istana berlutut dengan tertib. Tidak hanya Pak Tua Pinjing yang menyangkal kepala Sekte Pedang Batu, bahkan semua orang juga ikut berlutut di tanah. Ampunilah kami, ucap orang-orang secara serentak. Orang-orang paling terkenal di Interplanes segera berlutut, dan meminta pengampunan dari Chu Feng. Tidak peduli apakah itu tetua ataupun murid dari Sekte Pedang Batu, ataupun tetua serta murid dari tempat lain, mereka semua bersujud dan memohon belas kasihan. Melihat kerumunan yang ketakutan, Chu Feng dengan ringan tersenyum dan berkata, "Aku tahu kamu dipaksa ke sini, jadi aku tidak akan melakukan apapun untuk kamu. Tapi kamu harus ingat ini dengan baik. Jika ada orang yang berani membuat Demon Knight yang melumpuhkan menjadi musuh, atau bergabung dengan Kepulauan Eksekusi Immortal, maka hidupmu akan berakhir seperti ini," balas Chu Feng. Tiba-tiba saja, sedikit keganasan muncul di matanya. Kekuatan khusus dikirim dari telapak tangannya, dan seperti nyala api yang menyelimuti kesadaran Si Jingtian dan kesadaran Dewa Yan, api itu mulai membakar dan memurnikannya. Menjerit, "Chu Feng, kamu bajingan. Kamu sungguh terkutuk. Bahkan jika menjadi hantu, aku tidak akan memaafkanmu." Menjerit, teriak Lord Yan. Ketika mereka dibakar oleh api khusus seperti itu, Lord Yan dan Si Jingtian merasakan sakit yang tak ada habisnya. Meskipun mereka sudah kehilangan tubuh fisik mereka, tapi mereka masih bisa merasakan sakitnya kesadaran mereka yang dimurnikan. Persis seperti itu, ketika orang banyak menatap mereka, yang disempurnakan secara perlahan-lahan. Itu hanya berakhir ketika mereka benar-benar menghilang dari dunia ini. Setelah menyempurnakan kesadaran mereka, Chu Feng tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Gelombang kejut yang tak terlihat menyebar, dan menyelimuti seluruh Stone Sword Sect. Segera setelah melepaskan gelombang lengan bajunya yang lain, beberapa teriakan ketakutan terdengar dari kerumunan. Pada saat yang sama, beberapa orang terbang ke arah Chu Feng saat mereka berguling-guling di udara. Namun sebelum mereka mencapai Chu Feng, mereka pun berubah menjadi genangan darah, di tengah suara ledakan teredam yang menyerupai petasan. Mereka adalah orang yang mengikuti bajingan tua Si Jingtian, dan membunuh anggota Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan. Mereka pantas mati. Tapi kalian semua, kalian tidak bersalah. Jadi, aku akan mengampuni kamu semua hari ini. Namun aku menyarankan, kamu sebaiknya melakukan apa yang baik untuk kamu, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng berbicara, dia bergerak dan menjadi aliran cahaya, dan terbang menuju arai teleportasi. "Terima kasih, Tuan Chu Feng untuk belas kasihan kamu." "Terima kasih Tuan Chu Feng untuk belas kasihan kamu," balas orang-orang. Bahkan setelah Chu Feng pergi, orang-orang di Sekte Pedang Batu masih tidak berani bangkit. Mereka terus berlutut dan bersujud, sambil mengucapkan terima kasih. Orang bisa mengatakan bahwa, mereka benar-benar sangat ketakutan oleh Chu Feng. Hanya setelah beberapa saat setelah mengkonfirmasi Chu Feng telah pergi, mereka pun berani terbang seperti sekelompok burung yang ketakutan.
Tidak peduli apakah itu orang-orang dari Sekte Pedang Batu, ataupun orang-orang dari pasukan lain, mereka semua melarikan diri dengan segala yang mereka miliki. Mereka ingin segera meninggalkan zona bencana yang berbahaya ini. Setelah menyelesaikan itu, Chu Feng segera pergi menuju puncak berkabut melalui arai teleportasi. Saat dia melakukan perjalanan, si ratu telah bertanya kepada Chu Feng, mengapa dia tidak membunuh semua orang dari Sekte Pedang Batu sebagai peringatan. Chu Feng pun mengatakan bahwa kepala Sekte Pedang Batu pantas untuk dibunuh, dan Lord Yan juga layak dibunuh. Namun meski begitu, ada beberapa orang yang tidak bisa dia bunuh. Saat ini, dia adalah anggota Crippling Night Demon Sect. Tindakannya mewakili tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga seluruh Crippling Night Demon Sect. Dengan demikian, meskipun orang-orang memang berkumpul di Plaza Sekte Pedang Batu, dan secara teknis mereka sedikit terkait dengan Kepulauan Eksekusi Immortal. Tapi seperti yang mereka katakan, mereka belum benar-benar bergabung dengan Kepulauan Eksekusi Immortal. Jadi sebab itulah mereka memang bisa dibunuh, tetapi juga tidak bisa dibunuh. Daripada memulai pembantaian yang akan menakut-nakuti dunia, mengapa dia tidak membuat batas yang jelas antara dendam dan bantuan? Tindakan itu juga akan membuat dunia tahu, bahwa orang-orang dari Sekte Demon Knight Crippling tidak gila, dan mereka juga tidak akan membunuh yang tidak bersalah. Dengan begitu, ini bisa menghindari kemarahan dari banyak orang, dan itu juga bisa pada tingkat tertentu, untuk mencegah semakin banyak pasukan yang bergabung dengan Kepulauan Eksekusi Immortal. Selain itu, Chu Feng juga sudah mengantisipasi setelah kejadian hari ini, orang-orang dari Sekte Pedang Batu akan meninggalkan Sekte Pedang Batu. Tidak hanya mereka akan pergi, kemungkinan besar mereka bahkan tidak berani untuk terus hidup di Interplanes, dan akan tersebar ke berbagai daerah di wilayah Laut Timur. Dan ketika mereka berada di antara wilayah Laut Timur, maka sudah pasti mereka juga akan menyebarkan kejadian hari ini ke berbagai tempat. Mereka akan membiarkan orang-orang yang ingin bergabung dengan Kepulauan Eksekusi Immortal tahu, hasilnya adalah kematian jika mereka membuat Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan sebagai musuhnya. Itu juga akan membiarkan orang-orang yang salah paham tentang Sekte Demon Knight Crippling tahu, bahwa mereka tidak seganas seperti yang mereka bayangkan. Pada kenyataannya, mereka hanyalah sekte yang tahu batas antara bantuan dan dendam. Dan mereka hanya memperlakukan musuh mereka dengan sangat keras. Setelah beberapa saat terburu-buru, Chu Feng akhirnya kembali ke Misty Peak. Setelah itu, dia menemukan bahwa Chun Wu telah kembali juga. Dia bisa tahu karena Chun Wu saat ini berdiri di pintu masuk ke Misty Peak. Selain itu, Chun Wu bukan satu-satunya orang yang ada di sana. Di sana ada Ziling, Su Rou, dan Su Mei yang juga berdiri di pintu masuk. Keempat orang itu ketika mereka berdiri di sana, mereka tampak mengobrol dengan riang. Adapun alasannya, itu cukup sederhana. Ini sudah jelas, mereka semua sedang menunggu Chu Feng di sini. Karena setelah mereka melihat dia ada di sana, mereka semua mengungkapkan ekspresi gembira. Mereka pun terbang dan menyambutnya. Chu Feng, akhirnya kamu kembali, ucap mereka. Ketika mereka melihat Chu Feng, mereka terlihat sangat senang. Terutama bagi Ziling, Su Rou, dan Su Mei. Karena di wajah mereka tidak hanya ada kebahagiaan, tapi ada juga kedamaian. Orang bisa tahu kapan Chu Feng pergi, dan 3 tunangannya ini sedikit mengkhawatirkan Chu Feng. Junior Chu Feng, kultivasi kamu. Kamu sebenarnya, seru Chun Wu. Di sisi lain, Chun Wu telah memperhatikan perubahan kultivasi Chu Feng. Dia telah membuat terobosan, dan bahkan 2 level sekaligus. Dia benar-benar berhasil menyusul Chun Wu. Wah, Chu Feng, kamu sudah membuat terobosan lagi, ucap Ziling. Setelah mendengar kata-kata Chun Wu, Ziling dan yang lainnya juga memperhatikan peningkatan kultivasi Chu Feng. Saat ini, dia telah menjadi peringkat 5 Martial Lord. Hehehe, aku memang mendapatkan beberapa panen tak terduga di gereja surgawi Burning, balas Chu Feng sambil mengangguk dengan senyum yang ringan. Hah, ini benar-benar berita bagus.
Namun setelah senior Zhang dan brother Wuxiang yang tidak sabaran menunggu kamu kembali mengetahui hal ini, aku bertanya-tanya, apakah mereka akan sedikit kecewa, kata Su Mei sambil tersenyum. Apalagi, senyumnya itu terlihat agak sedikit jahat. Mei kecil, apa maksudmu? Wajah Chu Feng penuh kebingungan saat dia bertanya. Hehehe, Chu Feng, setelah kamu pergi, senior Zhang dan brother Wuxiang pergi mengasingkan diri untuk pelatihan. Mereka ingin mengejar level kamu, dan sekarang mereka telah membuat terobosan. Keduanya telah memasuki tingkat ke-9 ranah surga. Tapi jika melihat itu sekarang, aku khawatir keinginan mereka akan ditolak, karena Chu Feng kita tidak berhenti membaik. Namun sebaliknya, kemau meningkat pada kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada mereka. Kata Su Mei sambil terkikik. Ini, seru Chu Feng. Ada sedikit rasa malu di wajah Chu Feng, ini setelah dia mendengar kabar itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.